Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Wina Roswiana, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi, SEMAK, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Jakaria, SEMAK, AK, ACPA, CTA, selaku dosen pembimbing laporan magang saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Priska Dulita Zahra dengan NPM 41224231200808 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi dan Pelatihan Staf terhadap optimalisasi pengelolaan surat perintah membayar di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di sini terdapat 6 bahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga profil organisasi dan aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam ada refleksi diri. Yang pertama di sini ada latar belakang. Surat perintah membayar merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran atas suatu kewajiban yang harus dibayar oleh instansi, pemerintah, atau lembaga publik kepada pihak ketiga. Dalam konteks akuntansi sektor publik, surat perintah membayar memiliki peran sebagai instrumen yang menggambarkan pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayar oleh lembaga. Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada organisasi dan entitas di sektor publik. Tujuannya dari akuntansi sektor publik adalah memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berlaku di Badan Layanan Umum. Ini juga salah satu instrumen yang digunakan dalam proses ini, yaitu surat perintah membayar yang berfungsi untuk mencatat pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayar oleh lembaga publik kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan pekerjaan yang beragam supaya berpikir dengan cepat, menghadapi tantangan, dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Yang kedua, untuk bisa mempunyai rasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dan instruksi, mempunyai pengalaman baru yang telah menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi dan profesionalisme dalam bekerja di dunia nyata. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama definisi, yang kedua transaksi mengenai SPM yang berlaku di BLU, yang ketiga fungsi surat perintah membayar, yang keempat pentingnya surat perintah membayar, yang kelima proses penerbitan data persetujuan SPM. Yang pertama di sini ada definisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada organisasi dan entitas di sektor publik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, transaksi mengenai SPM yang berlaku di BLU. Adapun langkah-langkahnya mengenai SPM yang berlaku di BLU, yang pertama, pengajuan surat perintah membayar, verifikasi dan pemeriksaan, penerbitan SPM, persetujuan dan penandatanganan, pencairan pembayaran, pelaporan dan dokumentasi, yang terakhir audit dan pengawasan. Selanjutnya di sini ada fungsi surat perintah membayar. Surat perintah membayar adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat
berwenang sebagai perintah kepada Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Akuntansi ini memiliki beberapa peranan fungsi penting dalam pengelolaan keuangan, di antaranya fungsi otorisasi, fungsi kontrol, fungsi administrasi dan akuntansi, dan fungsi transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada peranan pentingnya surat perintah membayar. Berdasarkan internal perusahaan, surat perintah membayar memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Beberapa alasan mengapa surat perintah membayar sangat penting yaitu menjamin keteraturan pembayaran, meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan transparansi keuangan. Selanjutnya ada proses penerbitan dan persetujuan surat perintah membayar. Proses penerbitan SP2D mengikuti standar prosedur operasi yang telah diterapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, unit kerja yang membutuhkan dana mengajukan permintaan kepada pejabat pembuat komitmen. PPK memverifikasi semua dokumen yang diterima. Setelah verifikasi dokumen selesai, PPK menerbitkan SP2D. Bendahara Umum Negara melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap SP2D yang diterima. Dan yang terakhir, setelah SP2D lolos pemeriksaan, BUMN melakukan pencairan dana ke rekening penerima. Selanjutnya di sini ada profil organisasi dan aktivitas magang. Ada profil perusahaan, visi misi, jenis layanan, dan aktivitas magang. Yang pertama di sini ada profil perusahaan. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung merupakan perguruan tinggi tertua di Indonesia di bawah Kementerian Sosial RI yang telah berdiri sejak tahun 1964 dengan nama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung sebagai peningkatan dari kursus kejuruan sosial tingkat tinggi dan berjangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Yang sebelumnya berbentuk kursus dasar sosial A atau KDSA yang didirikan tahun 1957 dan berjangka waktu pendidikan selama 1 tahun. Nah, di sini ada visi dan misinya. Visinya pada tahun 2024, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi pusat pendidikan pekerjaan sosial berkualitas internasional dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Misinya, yang pertama ada misi dalam bidang pendidikan, yang kedua misi dalam bidang penelitian, yang ketiga misi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat yaitu misi dalam manajemen pendidikan. Di sini terdapat beberapa jenis layanan yang ada di Polteksos. Yang pertama pelayanan akademik, yang kedua pelayanan keuangan, yang ketiga pelayanan sarana dan prasarana, yang keempat pelayanan administrasi, yang kelima, pelayanan karir dan alumni. Yang keenam, pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, pelayanan pengembangan diri. Dan yang kedelapan, pelayanan pengaduan dan pengawasan. Di sini juga terdapat beberapa aktivitas magang. Yang pertama ada mengecek surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ adalah dokumen resmi yang berisi laporan penggunaan dana atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dana atau menugaskan kegiatan tersebut, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi yang telah dilakukan oleh pihak yang memberikan. Selanjutnya ada menginput dan memverifikasi ajuan anggaran. Selanjutnya ada membuat e-billing pajak. E-billing adalah pembayaran pajak secara online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Melalui e-billing, wajib pajak dapat membuat kode billing dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pajak atau bank. Selanjutnya ada mendownload data di CMS BRI. Selanjutnya meng-scan dan menyusun surat perintah membayar. Selanjutnya mengikuti kegiatan SPJ rampung. Di sini mengikuti kegiatan full day meeting SPJ rampung untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban yang telah dilakukan kegiatan selama 1 tahun dengan menyetorkan SPJ melalui admin. Selanjutnya itu menginput data laporan realisasi SP2D.
LRSP2D adalah dokumen yang mencatat penggunaan dana yang telah dicairkan melalui SP2D, yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar pada instansi pemerintah. SP2D merupakan instruksi resmi yang diberikan kepada bank operasional untuk mencairkan dana dari kas negara ke rekening penerima yang berhak. Selanjutnya, menyusun dokumen daftar rincian permintaan pembayaran. Merupakan dokumen keuangan yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mencatat secara rinci permintaan pembayaran berdasarkan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. DRPP disusun sebagai lampiran dari surat permintaan membayar yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk proses pencairan dana. Selanjutnya, menginput data bendahara pengeluaran di aplikasi Sakti. Selanjutnya, ngamat mahasiswa Poltekksos yang sedang ujian di sini selain untuk menambah ilmu dan pengetahuan juga dapat mengawas mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang berlangsung selama 1 minggu berjalan. Di sini pembahasan yang keempat yaitu ada pembahasan. Yang pertama, analisis dan dasar hukum SPM, jenis-jenis SPM, proses verifikasi dan validasi, persetujuan dan pencairan, pencatatan dan pengarsipan, tanggung jawab dan otorisasi, dan permasalahan. Selanjutnya di sini ada analisis dan dasar hukum surat perintah membayar. Surat perintah membayar adalah bukti yang sah dalam sistem administrasi keuangan pemerintah atau organisasi yang menyatakan adanya kewajiban yang harus dilunasi. Dasar hukum surat perintah membayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ini mengatur mekanisme pengelolaan perbendaharaan negara yang meliputi pengeluaran anggaran termasuk penerbitan surat perintah membayar oleh pejabat yang berwenang untuk menginstruksikan pembayarannya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat perintah membayar. SPM pembayaran gaji, SPM pembayaran honorarium, SPM pembayaran barang dan jasa, SPM belanja modal, SPM belanja transfer, SPM langsung, SPM tidak langsung, SPM belanja pegawai, dan SPM pembayaran utang yang digunakan untuk membayar kewajiban. Selanjutnya di sini ada proses verifikasi dan validasi. Menurut standar IEE untuk verifikasi dan validasi perangkat lunak, bahwa verifikasi dan validasi adalah dua konsep penting dalam proses pengujian dan pengembangan sistem atau perangkat lunak. Dapat diartikan bahwa verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa produk atau sistem sedang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi atau desain yang telah ditentukan. Sedangkan validasi adalah proses untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Verifikasi surat perintah membayar bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah utama dalam proses verifikasi dan validasi SPM, yang pertama pemeriksaan dokumen pendukung, yang kedua kelengkapan formulir SPM, yang ketiga verifikasi sumber dana. Sedangkan validasi surat perintah membayar bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan kelayakan pembayaran yang akan dilakukan. Yang pertama, kesesuaian dengan peraturan, yang kedua, kesesuaian dengan kontrak, yang ketiga, pemeriksaan validasi transaksi, dan yang keempat, pemeriksaan akurasi jumlah. Selanjutnya ada proses persetujuan dan pencairan pembayaran. Proses persetujuan adalah proses ini biasanya bisa melibatkan pejabat yang berwenang untuk menyetujui SPM, seperti kepala bagian keuangan atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal. Sedangkan pencairan pembayaran yaitu untuk pembayaran kepada pihak yang berhak, ini dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya yang sah. Selanjutnya di sini ada pencatatan dan pengarsipan, tanggung jawab dan otorisasi SPM. Pencatatan SPM dilakukan agar seluruh transaksi pembayaran dapat tercatat dengan sistematis dan mudah diakses. Yang pertama ada pencatatan pada buku register SPM, yang kedua pencatatan pada sistem keuangan, yang ketiga pengarsipan dokumen fisik, yang keempat pengarsipan dokumen elektronik. Tanggung jawab terkaitan dengan kewajiban yang dimiliki oleh individu dan kelompok dalam organisasi untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan.
Otorisasinya berkaitan dengan pemberian wewenang kepada individu atau kelompok untuk mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Permasalahannya yaitu permasalahan selama kegiatan magang berlangsung. Terdapat satu permasalahan yang harus saya hadapi, yaitu pada saat verifikasi ajuan surat pertanggungjawaban terdapat beberapa transaksi dan bukti bil yang tidak terletak jelas dan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di nominatif. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kedua faktor memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efisien dan akurasi proses pengelolaan SPM. Sistem informasi yang baik membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan transparansi, sementara pelatihan staf yang memadai meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam mengelola dan menggunakan sistem tersebut. Sarannya, ada saran bagi instansi, yaitu dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi Poltekkes Bandung, disarankan untuk terus mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan surat perintah membayar. Sistem yang efisien, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pengelolaan administrasi. Ada saran bagi perguruan tinggi. Yang pertama, diharapkan pihak kampus lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Yang kedua, memperjelas lagi timeline mulai dan berakhirnya magang dan proses perkuliahan serta mata kuliah yang diambil selama magang. Pembahasan keenam yaitu ada refleksi diri. Selama kegiatan magang ada beberapa refleksi diri penulis selama periode magang. Yang pertama, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, melatih berkomunikasi orang baru yang mempunyai banyak pengetahuan dan ilmu luas. Yang ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan semua hal yang dikerjakan selama magang dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan, menambah wawasan, dan bisa lebih memahami Microsoft Excel dan aplikasi Sakti. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.